ketersediaan AI. ya AI itu. Saya kira kan itu juga ancaman bagi arsitek gitu ya. Ya. Dengan nanti depan ibu-ibu rumah tangga tidak perlu jasa arsitek kan, dengan aplikasi yang akan semakin berkembang, misalnya yang tersedia di cloud ya, orang bisa mendesain sendiri gitu kan, yang memasukkan sejumlah data tertentu misalnya, yang ya sejumlah data yang tentu berkaitan kebutuhan manusia itu perilaku untuk merancang sebuah hunian misalnya. Mungkin bahkan sebagai ibu rumah tangga pun tidak perlu lagi dia memakai jasa arsitek misalnya gitu ya. Nah, karena itu saya ini tantangan ya dalam ceruk apa gitu. Apakah memang arsitektur itu akan mati gitu ya? Sekolah arsitektur juga atau justru ini tantangan baru gitu ya, tantangan baru untuk menggali kreativitas arsitektur ya. Jadi arsitektur nanti tidak hanya soal teknis ya. Karena sebagian teknis barangkali untuk desain itu sudah diambil oleh komputer misalnya ya. Nah itu memunculkan isu mutakhir tentang ya pengaruh teknologi ini terhadap arsitektur ya. Itu dalam soal desain, dalam soal metode desain. Juga terutama tentu tadi sama dengan new material ya, di dalam bentukan arsitekturnya itu sendiri ya. Tadi teknologi baru menghasilkan intelligent building ya, smart building dan sebagainya. Sehingga saya kira ini Bapak Ibu yang muda ya, arsitek kan harus menguasai prinsip-prinsip dasarnya gitu ya. Meskipun nanti ada ahli elektro ya, ada ahli elektronik, ahli jaringan ya jaringan saraf bangunan ya yang lebih canggih. Tapi saya kira secara prinsip Bapak Ibu harus terus bergerak, sehingga nanti ke depan saya kira apalagi dengan misalnya tadi ini kan dengan situasi pandemi gitu ya, itu pada dasarnya hanya mempercepat ini Pak, mempercepat gaya hidup baru gitu ya, yang kalaupun tidak ada pandemi itu akan datang dengan teknologi baru ya. Ya. Sehingga ini jadi pandemi itu blessing in disguise gitu ya. Jadi satu bencana yang juga membawa kebermanfaatan beruntung, karena itu mempercepat gaya hidup baru kan. Ya, ke depan saya kira mungkin orang tidak lagi butuh kantor-kantor besar ya. Tidak membutuhkan lagi kantor berlantai banyak yang 1 meternya sangat mahal sekali, karena orang akan bekerja di rumah gitu. Nah itu kan juga tantangan bagi arsitektur itu ya. Ketika nanti misalnya mall gitu tidak cukup menjual barang ya, tetapi juga harus, karena barang-barang sudah bisa online ya, atau kantor-kantor akan semakin hilang, semakin mengecil gitu ya, karena orang bekerja dari rumah gitu. Nah lalu apa arsitek itu mau apa gitu, mau ngapain kan? Ya. Mungkin arsitek menciptakan mall yang tidak hanya sekedar belanja, tapi soal rekreasi ya, soal menjadi isunya kan di mall juga sekarang tidak, kualitas sudah bergeser dari ruang belanja menjadi ruang kuliner ya. Orang berhiburan untuk cari makan sebenarnya. Itu persoalan perubahan gaya hidup isu mutakhir yang didorong oleh teknologi baru gitu ya. Ya, nah tadi alat desain tadi ya, saya kira ini sama ya. Betapa sekarang kan aplikasi termasuk yang BIM ya, building information management ya, BIM ya, itu menjadi sangat membantu sekali ya. Tetapi menurut saya ke depan justru bisa menjadi ancaman gitu kan. Jangan-jangan kalau BIM itu bisa lebih sederhana gitu ya, bisa menjadi kasih yang tinggal klik saja, nanti awal-awal pun bisa gitu. Ya. Nah itu juga tantangan besar. Jadi arsitek dan arsitektur itu harus semakin kreatif gitu ya, semakin tinggi, sehingga maksudnya itu isu mutakhir kita adalah justru tantangan bagaimana arsitektur itu bergerak maju, berkembang atau berhenti gitu. Ya. Nah, berikutnya kecenderungan baru dalam pendidikan ya. Ya sama saya kira ini bagaimana pendidikan juga dengan si pandemi ini sekali ya, saya kira tidak akan ya.
situasi tidak akan kembali sama kalaupun nanti pandemi hilang gitu ya. Ini tidak akan kembali sama kembali kepada situasi sebelum pandemi. Karena orang kan biasa sekarang kan dengan daring, sehingga yang terjadi akan blended learning gitu ya. Apalagi materi-materi teoretik ini, teori arsitektur saya kira akan lebih cepat dengan cara daring. Tapi yang fact barangkali itu yang akan tetap. Jadi pembelajaran ke depan itu akan sepenuhnya blended learning gitu ya. Dan itu tren baru dalam termasuk dalam pendidikan arsitektur gitu ya, di studio arsitektur. Saya kira ini pun juga menjadi isu yang bisa dikaji ya, isu mutakhir. Bagaimana pembelajaran di studio arsitektur itu pasti berbeda dengan situasi 10 tahun yang lalu gitu ya. 10 tahun yang lalu. Saya kira tadi kalau 10 tahun yang lalu saya kira hasil karya mahasiswa hanya bisa dinilai dosennya sendiri. Dengan situasi ini lintasnya ini misalnya, jadi mereka belajar memang itu sudah dalam situasi tepat ya ini. Jadi merdeka belajar mereka dengan sumber belajar itu tidak hanya dari salah satu sumber ya. Nah, bagaimana bisa kemarin arsitektur yang juga kebetulan dapat hibah dari Dikbud memberi untuk menyelenggarakan program mereka belajar ini, mampu dalam satu sebulan kemarin ya mengadakan 14 ini lecture series ya, 14 narasumber dari seluruh dunia ya, seluruh dunia, sehingga itu kan memperkaya perspektif wawasan arsitektur. Jadi, nah kalau kita tidak cermat dengan isu-isu mutakhir ini, saya kira tadi kita akan tergerus juga gitu, kalau tidak mampu mengadaptasi, tidak mampu beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Itu faktor yang menentukan isu mutakhir dalam arsitektur. Yang berikutnya juga media. Ya. Nah ini juga saya kira luar biasa ya. Dengan media kan tidak hanya sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau dulu terkonsentrasi ya dengan kekuatan modal, hanya perusahaan-perusahaan besar yang mampu menerbitkan ya di televisi, koran dan sebagainya, itu hanya perusahaan-perusahaan besar. Sekarang kan hampir semua orang bisa memediasi dirinya gitu ya, bisa mempublikasikan dirinya gitu. Bapak Ibu bahkan sebagai arsitek kan, arsitek tidak hanya lokal sekarang ya, Bapak Ibu bisa dari Bandung, tapi kliennya bisa dari mancanegara ya. Sudah banyak itu apa? Tentu dengan kemampuan ya, dengan kemampuan olah media ya dan sebagainya. Jadi media sosial, Facebook, Instagram, ya YouTube itu bisa menjadi alat media untuk promosi ya, untuk juga tadi bertukar informasi, juga tadi mengamati bagaimana orang lain ya, presiden arsitektur. Sehingga sekali lagi menurut saya ini tantangannya luar biasa. Maksudnya peluangnya besar, tetapi itu tantangannya besar, luar biasa ya. Jadi arsitek muda ini, terutama untuk sekalian, itu harus terus, ya termasuk senior ya, Pak Dwi, saya kira tetap harus mengikuti ya. Dan saya mungkin sekarang belum terasa di Indonesia gitu ya, tapi saya ke depan tantangannya sama besar ya. Termasuk tadi perubahan ini anak muda ini sudah ada juga tren, misalnya kalau generasi baby boom itu kan generasi yang menumpuk harta gitu ya, generasi yang memperkaya diri sendiri kan, bahkan dengan berdasarkan. Nah sekarang muncul kecenderungan anak muda justru less lasting ya. Jadi yang dia butuhkan itu bukan kepemilikan benda, tetapi adventure kan, menjelajah mana-mana gitu ya, adventure.
Nah, sehingga ini kan juga tantangan juga gitu ya. Anak-anak sekarang mungkin tidak terlalu memikirkan rumah ya. Tapi bagaimana sektor bagaimana sektor bisa mengekspor itu, mengekspor kecenderungan gaya hidup itu ya. Nah, itu salah satunya didorong oleh media gitu kan. Ya, muda yang lebih terdidik ya, muda yang lebih sadar bahwa energi bumi itu banyak dihabiskan oleh generasi senior ya. Tambang sudah habis, apalagi bumi sudah kering kerontang ya, emasnya sudah ditarik, sekarang nikelnya juga katanya, kalau dulu katanya apa, Freeport itu mengambil Amerika, sekarang nikel diambil ke Cina ya. Nah, kita seperti apa itu? Nah, maksud saya di satu sisi ada muncul kesadaran anak muda terhadap krisis lingkungan itu kan. Nah, sehingga anak muda sekarang tidak lagi katanya konon tidak terlalu mementingkan pada materi gitu ya, pada kepemilikan harta yang bertumpuk-tumpuk, tapi lebih pada adventure. Sehingga kalaupun dia punya apartemennya tadi lasting ya, sedikit mungkin benda-benda furniture apa dan sebagainya. Nah, itu kan juga mempengaruhi isu mutakhir dalam arsitektur itu. Nah, yang berikutnya juga, nah ini yang penting saya ini yang harus menjadi concern kita adalah kekayaan kearifan lokal ya. Jadi kita itu memang menjadi manusia global ya, sekarang itu manusia kosmopolitan ya, manusia yang tidak kalau